Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Julius Hasudungan dengan NIM 05456363869, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web, yang dimana tugas ini mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, JavaScript DOM untuk membangun antarmuka jalur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar STTA, SITA. Ya. Lalu, adapun soalnya, yang pertama itu adalah diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front-end tanpa menggunakan back-end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang sudah terlampir di web tugas di dashboard e-learning ini. Ya, di sini ada. Oke, soal pertama itu adalah kita disuruh membuat halaman login dengan kriteria, yaitu ada input, email, dan password, tombol login, dan jika tidak ada ataupun tidak sesuai email passwordnya, maka akan memunculkan pop alert yang berisi email password yang Anda masukkan salah. Dan juga terdapat tombol lupa password dan tombol daftar yang dimunculkan dalam bentuk model pop-up box. Oke, kita akan masuk ke dalam codingannya. Di sini saya menggunakan VS Code. Lalu di sini sudah ada beberapa file codingannya. Yang pertama kita akan membuat soal, yaitu halaman login. Maka kita akan pertama membuat file HTML-nya, yaitu berupa kita beri nama login HTML. Di sini sudah saya buat dengan codingannya. Maka kita akan langsung jalankan. Kita klik kanan, lalu open with web server. Oke, di sini sudah muncul login web yang diminta pada soal tersebut. Oke, maka kita akan memasukkan email asal ya. Oke, di sini muncul pop-up email atau password salah, yang dimana memang harusnya seperti ini. Dan email yang kita akan masukkan itu adalah email yang terdapat pada data JS ini, ya, dimana dosen mentor sudah memberikan data JS ini, ya. Jadi kita akan memasukkan sesuai email yang ada di data JS ini. Contoh kita akan memasukkan email ini, Siti Marlina. Masuknya login berhasil, ada pop-up-nya. Lalu sudah masuk ke dalam dashboard utamanya. Oke. Lalu soal kedua itu diminta untuk membuat suatu menu utama yang terdiri atas tombol navigasi, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, mana di laporan ini ada drop down-nya, ada lagi menunya, yaitu monitoring progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, lalu menu terakhir adalah histori transaksi bahan ajar. Lalu tampilkan greeting berdasarkan waktu local time, ya. Berikut contohnya. Maka di sini sudah saya buat, ada selamat siang karena sudah ada di atas jam 12. Lalu ada tulisan selamat datang di Sport Sita. Oke. Di sini pun juga sudah ada menu-menunya, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan. Untuk laporan ini di drop down, lalu ada dua lagi laporan, ada sub menunya lagi, yaitu monitoring progress DO, track bahan ajar, lalu histori transaksi. Dan di sini juga saya membayarkan logout. Ya. Oke, itu soal kedua. Lalu soal ketiga, dashboard menu, input nomor delivery. Ketika tombol dicari ditekan, maka kita akan menampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, lalu dan detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket. Nah,
Untuk nomor delivery ordernya atau NDO-nya kita mengambil dari data JS juga. Ya, untuk trackingnya seperti ini. Trackingnya sudah seperti ini. Lalu saya juga lupa menjelaskan untuk beberapa satu poin, yaitu di mana ada data JS. Di sini ada script JS. Script JS ini untuk isinya adalah semua yang berisi seluruh logika dan interaksi aplikasi yang akan tersambung ataupun bersinkronisasi dengan file HTML yang ada di sini. Oke, jadi di sini sudah ada beberapa codingannya, yaitu untuk pertama yang tadi untuk login, untuk greetings, ya, untuk yang ada di dashboard saat tadi. Oke, dan juga nanti untuk ada yang di soal ketiga dan soal keempat. Oke, lalu ada CSS. CSS ini adalah stylenya, di mana berupa bentuk dari desainnya. Seperti tadi, desain saya sangat simpel, ya, background putih dengan list biru di sebelah kiri. Ya, di sini sudah ada semuanya desainnya. Oke, kalau kita misalkan seperti ini akan terlihat seperti warnanya menunjukkan ke warna apa. Oke. Lalu jika ada VS Code ini hanya untuk debugging, untuk menjalankan programnya. Lalu data JS ini adalah tadi data yang dari dosen mentor yang diberikan. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi adalah untuk mencari nomor delivery ordernya. Maka kita akan masuk ke data JS, lalu memasukkan salah satu contoh nomor DO-nya. Ya, kita coba ya, copy. Oke, kita masukkan ya. Di sini sudah muncul datanya, yaitu Agus Pranoto, nomor DO-nya, ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran, dan riwayat pengiriman. Sama seperti yang ada di data JS tadi. Oke, lalu kita coba untuk memasukkan nomor DO yang salah. Saya akan ganti 3 digit ini. Maka akan muncul pop-up nomor delivery order tidak ditemukan. Oke. Lalu ini untuk menjawab soal nomor 3. Lalu untuk menjawab nomor soal 4, informasi stok bahan ajar. Menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Oke. Ya, seperti ini. Kita masuk ke informasi bahan ajar, ya. Di sini sudah saya buat sesuai dengan gambar, dengan informasi yang ada di data JIS tadi di sini, ya. Lalu image ada di sini, maka akan langsung nge-link ke sini untuk menampilkan gambar covernya. Oke. Di soal tadi kita disuruh untuk mencoba untuk membuat satu baris baru ataupun satu produk baru. Maka kita akan mulai dengan coba kita mengupload gambarnya. Ini sudah saya persiapkan sini. Oke, misalkan cover ini KWU, akan saya tulis ini KWU, lalu nama barangnya adalah, jumlah stoknya adalah asal saja. Oke, bersedia tambahkan. Maka di paling bawah sudah bertambah untuk stok, nama stok, dan cover yang saya upload tadi. Oke, kita kembali dulu, lalu kita akan logout lagi. Kita akan coba dengan email yang lain. Kita akan coba dengan email admin UT. Oh ya, untuk lupa password ini jika kita klik, maka akan muncul pop-up seperti ini, ya. Begitu juga dengan yang klik daftar, akan muncul pop-up seperti ini. Oke, kita masuk bagian berhasil.
Kita coba lagi untuk tracking pengiriman dengan nomor yang berbeda. Oke, kita akan pakai yang punya Rina Wulandari. Oke, sudah sesuai dengan data yang ada di Tajis ini. Oke, demikianlah tugas 1, praktik 1 pemrograman berbasis web ini yang sudah saya jelaskan. Semoga bisa menjadi pengetahuan bagi teman-teman, dan terima kasih untuk dosen mentor yang sudah melihat tugas saya. Semoga saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, selamat siang.